ya strategi untuk mengisi kekurangan pemain. I think I want to come there as soon as possible to play as soon as possible for Martin Paes merasa terhormat bisa membela timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas di Liga Amerika Serikat itu sudah tidak sabar menunggu September 2024. 4 bulan setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April 2024, Martin Paes baru mendapatkan lampu hijau dari FIFA untuk sah memperkuat timnas Indonesia. Perpindahan Federasi Martin Paes sebelumnya terhambat statuta FIFA. Pasalnya, kiper berumur 26 tahun ini pernah bermain untuk timnas Belanda U21. Namun, PSSI tidak menyerah. Organisasi pimpinan Erick Thohir itu terus mengupayakan ke FIFA agar perubahan asosiasi Martin Paes dapat dikabulkan, usaha PSSI berbuah hasil. Erick Thohir mengumumkan pada Minggu, 18 Agustus 2024, Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia yang dalam waktu dekat akan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes rencananya bakal dipanggil timnas Indonesia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi dan Australia pada September 2024. Merasa terhormat dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Sampai jumpa pada September 2024, ujar Martin Paes. Yeah, I think I want to come there as soon as possible to play as soon as possible for the national team, and yeah, I'm just very grateful for to have an honor to have this opportunity and to play for Garuda and. Timnas Indonesia bakal memulai petualangannya dengan bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 5 September 2024. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berangkat ke Jeddah pada 1 September 2024 dan memulai latihan pada hari yang sama. Debut Paes berpeluang terjadi ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Selanjutnya, timnas Indonesia bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada 10 September 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir, Martin Paes sah bermain buat timnas Indonesia. Setelah proses panjang, kiper Martin Paes akhirnya kini sah membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di media sosial pribadinya. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin akan memperkuat tim nasional. Terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sambungnya, untuk diketahui, Martin Paes sebenarnya sudah disumpah jadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April kemarin. Akan tetapi, pemain berusia 26 tahun itu belum bisa membela timnas Indonesia. Sebabnya, Paes pernah membela timnas Belanda kategori kelompok usia kala sudah menginjak 22 tahun. Sementara FIFA punya aturan, bahwa pemain tidak bisa memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi.
Paes sendiri pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20, dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu 2016-2020. PSSI selanjutnya ambil langkah dengan memperjuangkan Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Sidangnya digelar pada 15 Agustus kemarin. Akhirnya, seperti diumumkan Erick Thohir, Paes kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Diyakini, kiper FC Dallas itu bisa bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai September nanti. Mauro Zylstra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI, tinggal terbang ke Indonesia. Mauro Zylstra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI. Alhasil, pemain keturunan Indonesia itu tinggal terbang ke tanah air untuk merampungkan proses naturalisasinya. Kabar proses naturalisasi Mauro Zylstra ini terungkap di channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam sebuah video, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa dirinya menghubungi Mauro Zylstra untuk menanyakan lebih jauh soal rumor dirinya bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Mauro Zylstra pun memberi kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirim berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Kini, striker berusia 19 tahun itu tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi itu. Aku tanya gimana prosesnya, proses buat timnas Indonesia, atau masih belum? Dia kemarin jawabnya seperti ini, sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya, ujar pemilik channel YouTube Yusa Nugraha di akun resminya soal wawancaranya dengan Mauro Zylstra. Terus aku reply dia kan, aku bilang, kamu sudah proses semua berkas-berkas bro? Aku juga berharap bisa cepat, lanjut Yusa Nugraha. Dia, Mauro Zylstra, jawab, aku sudah kirim semua berkas, jadi aku sekarang tinggal tunggu saja, jelas Yusa Nugraha dalam video yang diunggahnya di YouTube dengan judul, The Unroads, Breaking. Ini dia yang tajam, nama Mauro Zylstra memang ramai disorot belakangan ini menyusul munculnya rumor bahwa dirinya akan membela timnas Indonesia. Diketahui, Mauro Zylstra sendiri bermain di posisi striker. Alhasil, kehadirannya bisa jadi solusi untuk mengatasi masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam saat ini. Mauro Zylstra sendiri kini membela klub Belanda, yakni FC Volendam. Sebelumnya, dia membela NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Statistik striker muda itu pun mentereng. Mauro Zylstra bisa mencetak 9 gol dan 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 di sepanjang musim 2023-2024. Mauro Zylstra mendapat darah Indonesia dari neneknya. Diketahui, nenek Mauro Zylstra berasal dari Bandung sehingga dirinya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Menarik menantikan kelanjutan kabar naturalisasi Mauro Zylstra. Akankah dia bisa segera resmi dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda? Breaking news, Shin Tae-yong konfirmasi tak panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnya. Skuad Garuda dalam waktu dekat akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu diungkapkan saat menyaksikan laga Maluku United melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Laga itu dimainkan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024, sore waktu Indonesia Barat. Elkan enggak dipanggil, kata Shin singkat. Belum diketahui pasti apa alasan Shin belum memasukkan nama Elkan. Ada dugaan situasi ini disebabkan lantaran bek berpostur tinggi itu tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak play-off Olimpiade Paris 2024 kontra timnas Guinea U23 pada 9 Mei. Pasalnya setelah itu, nama Elkan Bagot pun menghilang. Shin tidak memanggilnya saat timnas Indonesia berlaga di dua partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F pada Juni 2024 melawan timnas Irak dan timnas Filipina. Padahal, Elkan bisa dibilang merupakan pemain langganan yang dipanggil Shin.
Tercatat sejauh ini bek Black Pearl itu sudah mencatat 22 penampilan bersama timnas Indonesia sejak 2021. Cukup disayangkan juga apabila Elkan tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat Justin Hubner saat bertandang ke markas timnas Arab Saudi karena sanksi akumulasi kartu. Timnas Indonesia tergabung di grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan timnas Jepang, timnas Bahrain, timnas Cina, Arab Saudi, dan timnas Australia. Ajang itu akan berlangsung 5 September 2024 dan berakhir pada 10 Juni 2025. Indonesia akan melakoni 2 laga perdana pada 5 dan 10 September 2024. Setelah menyambangi markas Arab Saudi, tim Merah Putih akan menjamu timnas Australia di Jakarta. Pelatih Australia waspada Mees Hilgersdaan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ogah kalah dengan timnas Indonesia, Australia tunjuk asisten pelatih baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebelumnya timnas Indonesia lebih dulu mengumumkan perekrutan asisten pelatih baru untuk melatih ketajaman striker. Shin Tae-yong merekrut legenda Kalik, Yeom Ki-hun jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Sports Chosun. Pelatih Yeom, yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk Akademi Klub, akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, tulis Sports Chosun. Kini, lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Australia juga melakukan langkah serupa. Lewat laman resmi federasi, Australia mengumumkan tambahan asisten pelatih, Luke Wilkshire untuk jadi staf pelatih kepala Graham Arnold. Luke Wilkshire semasa jadi pemain berposisi sebagai bek kanan, gelandang bertahan dan gelandang sisi kanan. Ia memiliki 80 caps untuk timnas Australia, termasuk 2 penampilannya di Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera dan Hugh Cox, tulis laman resmi timnas Australia. Sementara itu, pelatih kepala Australia Graham Arnold berharap Luke Wilkshire bisa menularkan ilmu, pengalaman dan kerja kerasnya ke pemain timnas Australia. Saya mengenal Luke sudah lama sejak dia jadi pemain dan kini pelatih. Dia penuh pengalaman, etos kerja dan energi yang akan ia bawa pada peran ini, tambahnya. Di sisi lain, Luke Wilkshire merasa terhormat bisa bergabung timnas Australia senior. Tidak ada yang lebih terhormat ketika Anda ikut serta di timnas sebagai pemain dan pelatih, ujar Luke. Ini adalah privilegi bisa kembali ke Soceros dan bersiap untuk perjalanan menuju 2026. Pelatih Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. 2 pemain Eropa bakal gabung Indonesia adalah Mees Hilgersdaan Rots. Mees Hilgersdaan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgersdaan Rots. Mees Hilgersdaan Rots sudah terbiasa satu tim dalam klub Twente. Waspada Mees Hilgersdaan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgersdaan Rots sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Proses naturalisasi Ula Romeni semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus ini. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sebab, skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim yang jauh lebih kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina.
Sementara itu, di Belanda, ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ulla Romeni yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pembicaraan dilaksanakan melalui Facetime bersama agen saya, kata Ulla Romeni, dilansir dari Voetbal Primeur. Saya menyampaikan kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan saya untuk Timnas Indonesia dan saya mendengarkan apa yang disampaikan. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ulla Romeni, seakan dirinya semakin dekat dengan Timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain Timnas Indonesia Jay Itzes. Di sela-sela laga tersebut, Romeni terlihat foto bareng bersama dua penggawa Timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian, pada Rabu, 14 Agustus 2024, kemarin, pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romeni telah di-follow oleh Erick Thohir. Nasib Martin Paes bela tim. Adapun Martin Paes sendiri sejatinya sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April lalu. Namun Martin Paes belum dapat membela Timnas Indonesia karena masih terhambat aturan FIFA. Hal itu dikarenakan, Paes pernah membela Timnas Belanda U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior. Di pertandingan resmi Timnas Indonesia ditentukan hari ini, kiper FC Dallas jalani sidang FIFA. Nasib Martin Paes untuk memperkuat Timnas Indonesia akan segera diketahui. Kiper Dallas FC itu disebut bakal melakukan sidang FIFA yang akan dilakukan pada hari ini, Kamis 15 Agustus 2024. Kemudian 3 hari berselang, yakni pada 18 Agustus 2024 hasil sidang FIFA tersebut akan diumumkan. Sebelumnya kabar tersebut pernah disampaikan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi beberapa waktu lalu. Maka dari itu sidang FIFA ini diperlukan untuk menentukan nasib Martin Paes membela Timnas Indonesia. Namun, jika FIFA masih belum menyetujui perpindahan Federasi Martin Paes di sidang kali ini, peluang kiper FC Dallas untuk membela Timnas Indonesia itu masih terbuka. Martin Paes resmi memperkuat Timnas Indonesia pada Minggu, 18 Agustus 2024. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, Martin Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, pada Kamis 15 Agustus 2024 dan pada Minggu 18 Agustus 2024 akan diumumkan hasil sidangnya. 15 Agustus, sidang dan 18 Agustus, pengumuman. Kami harap bisa memenangkan, kata Yunus Nusi di Jakarta. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mengiyakan pernyataan Yunus Nusi. Ia hanya mengatakan masalah Martin Paes masih akan dirapatkan Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dan CAS. Tidak tahu, Pak Yunus yang lebih mengerti dari saya. Saya tidak bisa jawab. Pasti aturannya kami tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya, kata Erick Thohir di Jakarta, jika benar sidang dilangsungkan pada 15 Agustus 2024, dan pengumuman dilakukan 3 hari kemudian, peluang Martin Paes memenangkan perkara sangat besar. Hal itu diungkapkan staf ahli Kemenpora yang biasa mengurus proses naturalisasi pemain keturunan, Hamdan Hamedan. Ia menilai kondisi COVID-19 menjadi modal kuat PSSI dan Martin Paes untuk memenangkan persidangan. Sekadar diketahui, Martin Paes dinilai melanggar regulasi FIFA artikel 9 paragraf 2. Regulasi itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali.
Jika si pemain telah berusia 21 tahun dan masih membela tim nasional junior atau senior, sudah tak diizinkan berganti federasi. Dalam kasus ini, Martin Paes sudah berusia 22 tahun saat timnas Belanda U21 menghadapi Belarusia U21 di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020. Namun, kondisi COVID-19 ini yang dapat membuka peluang Martin Paes memenangkan persidangan. Jika si pemain telah berusia 21 tahun dan masih membela tim nasional junior atau senior, sudah tak diizinkan berganti federasi. Dalam kasus ini, Martin Paes sudah berusia 22 tahun saat timnas Belanda U21 menghadapi Belarusia U21 di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020. Namun, kondisi COVID-19 ini yang dapat membuka peluang Martin Paes memenangkan persidangan karena ada COVID-19, turnamen diundur 1 tahun. Jadi, ada faktor itu dan diperbolehkan sama UEFA. Kalau kita lihat di rules eligible, mereka membuka ruang untuk pengecualian seperti pandemi global dan bencana alam, lanjut Hamdan Hamedan.